Pernah nggak sih kamu ngerasa ada sesuatu yang papasan sama kamu, padahal kamu sendirian? Dan yang lebih serem, apa jadinya kalau sosok itu ternyata bukan cuma bisa lihat kamu, tapi juga bisa manipulasi pikiranmu sampai kamu nggak bisa bedain mana realita dan mana jebakan? Nah, itulah yang bikin film Talk to Me jadi salah satu film horor teraneh, tertajam, dan paling manipulatif secara psikologis selama beberapa tahun terakhir. Rilis tahun 2023, disutradarai oleh si kembar Raka-Raka alias Denny dan Michael Philippou, yang asalnya cuma konten kreator YouTube dengan video barbar dan keotik, tapi tiba-tiba bikin film horor A24 yang meledak di mana-mana. Gila nggak? Film ini sendiri bercerita tentang roh yang nggak cuma nakutin, tapi ngasih ilusi perasaan nyaman dulu. Mirip kayak Toxic People yang awalnya ramah, tapi ujungnya nusuk. Dan di sini, roh-roh itu dipersonifikasikan lewat ritual 90 detik menggunakan patung tangan yang bikin siapapun bisa ngobrol sama makhluk dari sisi lain. Tapi mereka ini manipulatif parah. Mereka tahu apa yang kamu rindukan, mereka tahu apa yang kamu sesali, dan mereka pakai itu buat narik kamu makin dalam. Kalian tahu nggak, kalau ending asli Talk to Me ternyata terlalu disturbing sampai pihak A24 minta dibuat lebih soft, dan yang kamu lihat di versi bioskop itu udah versi yang lebih ringan. Iya, itu versi yang lebih ramah. Selain itu, ada scene yang dipotong total di bagian ending juga, karena katanya terlalu mengganggu secara visual dan emosional, bahkan untuk ukuran film horor A24. Tapi sayang versi director's cut-nya nggak pernah dirilis. Menariknya film ini ternyata berasal dari urban legend YouTube, di mana mereka terinspirasi dari cerita-cerita challenge supranatural yang marak di forum dan video pendek tahun 2010-an. Living Creepypasta. Dan satu fun fact yang paling liar, film ini pernah bikin TikTok heboh dengan 45 detik possession challenge, di mana orang-orang pura-pura kerasukan sambil memegang replika tangan. Sebagian cuma bikin konten, sebagian malah kebablasan sampai aktingnya kelewat real. Viral tapi super berbahaya. Filmnya sendiri berhasil bikin vibes terisolasi lewat pencahayaan dingin, editing patah-patah waktu kerasukan, dan sound design yang nyekik tenggorokan. Horornya bukan cuma jump scare, tapi horor yang mengupas hal paling manusiawi, yaitu rasa kehilangan, kesepian, dan keinginan untuk dekat dengan orang yang udah nggak ada. Kayak kamu tahu itu salah, but kamu tetap lakukan. Therefore, kamu justru tenggelam makin dalam di permainan mereka, beautifully depressing. Lalu yang bikin makin mind-blowing adalah fakta bahwa roh-roh di film ini nggak pernah maksa. Mereka cuma buka pintu, kita yang masuk sendiri. Dan kalau kamu perhatiin, film ini bukan cuma horor, tapi peringatan tentang gimana rasa rindu bisa dibuat senjata. Endingnya real, dingin, dan kejam. Dan yang paling ngeri adalah entah yang mana yang lebih jahat, roh-roh itu atau justru manusia yang nggak bisa menerima kenyataan.